Ya, jadi Anda semua bawa bukunya toh? Buku gambarnya ada dibawa semua toh? Buku gambar praktikum PA ini. Halo? Assalamualaikum. Dengar nggak suara saya? Dengar dong. Dengar ya? Dengar dong. Semua bawa ya. Jadi nanti ada keterangan Anda tulis di bukunya masing-masing. Supaya nanti ya, supaya Anda bukunya itu tidak kosongan ya. Semua masuk nggak ini? Saya nggak bisa lihat nih. Baik, kita mulai aja. Jadi saya ambil sumbernya dari teman Ernest Eyre tentang Cancer Cytology of the Uterus. Pertama kali gambar ini saya kira Anda sudah paham atau mungkin sudah melaksanakan di skill lab. Ya, jadi pengambilan pap smear itu diambil dari ostium uteri externum, tepatnya pada perbatasan antara apa itu endocervix dan ectocervix, ya. Sehingga kalau itu spatula air yang sudah masuk itu diputer, harapannya dapat mendapatkan epitel baik dari endocervix maupun ectocervix. Ya, di sini pakainya speculum cocok bebek. Ya, Anda tahu bahwa tangannya harus pakai glove, ya. Kemudian gambar berikutnya. Nah, jadi spatula diputar ke kiri melepaskan epitel ectocervix yang masih intak. Jadi spatulanya itu diputar. Cara pengambilan epitelnya begitu. Kemudian kebanyakan cervix menunjukkan ostium uteri yang berwarna merah. Di mana yang B, di mana sel tepi akan terambil sebagai sampel pada rotasi spatula tersebut. Kemudian C, terkadang cervix dengan erosi yang luas. Jadi cervix dengan erosi yang luas, seperti pada gambar yang C itu, gambar C itu yang di tengah atas itu, ya, di tengah tapi yang atas. Jadi Anda melihat cervix dengan erosi yang luas, merah hampir seluruh permukaan. Maka pada saat itu diperlukan scraping. Untuk melakukan scraping menggunakan gagang spatula yang lain. Artinya kalau yang ujung spatula yang ini kan bentuknya mirip tanduk, ya. Ada dua tanduk pendek dan tanduk agak panjang itu. Tetapi yang di ujungnya yang lain itu bentuknya seperti kalau untuk makan es krim itu, nah, jadi bulat gitu aja. Nah, pada saat scraping melakukannya dengan spatula yang sebaliknya, yang di belakangnya. Jadi kalau Anda perhatikan ini sekarang jadi ini, ya. Jadi ini yang C. Kemudian yang D, cara terbaik untuk melakukan atau mengoles spatula ke kaca benda, ya, mengoleskannya tidak boleh digosok-gosok berkali-kali. Cukup dengan sekali gerakan, tetapi memutar, ya, sehingga harapannya tidak terlalu tebal ngumpul di satu tempat, tetapi menjadi lebih rata, relatif tipis, sehingga nanti gampang untuk dilihat. Kemudian cara yang salah untuk melakukan olesan dengan maju mundur berkali-kali yang punya resiko merusak struktur. Kalau digosok-gosok ini akan merusak struktur sel. Ya. Selanjutnya coba perhatikan ini.
Ini adalah perubahan sel epitel pada serviks. Pada kuadran kiri atas itu tertulis normal, ya. Jadi kuadran kiri atas itu adalah sel serviks yang normal. Kita ketahui bahwa epitel serviks itu ada 4 lapis. Yang paling bawah yang nempel pada membran basalis itu sel basal. Sel basal yang kelihatan kecil bulat, intinya besar bulat juga. Ini adalah disebut sel basal, nempel pada membran basalis. Sel ini hanya 1 lapis. Kemudian di atasnya, kalau sel basal ini tumbuh, yang bawah dari membran basalis tumbuh sel basal baru, sel basal yang lama berubah menjadi sel parabasal. Sel parabasal ada beberapa lapis. Selnya hampir sama dengan sel basal, tapi lebih besar. Bentuknya bulat juga. Sesudah sel parabasal beberapa lapis, kemudian masih tumbuh dari bawah, tumbuh sel basal baru. Sel basal hanya 1 lapis tadi, ya. Kemudian sel basal yang tumbuh menjadi sel parabasal. Sel basal parabasal sesudah berapa lapis berubah menjadi sel intermedia. Sel intermediate atau sel intermedia. Selnya besar, poligonal, kemudian intinya menjadi lebih kecil, ya. Dibanding dengan sel parabasal, kita lihat intinya hampir kira-kira separuhnya. Kemudian yang menarik di sini ada lipatan daripada dinding sel. Di sini ada melipat. Ini salah satu ciri daripada sel intermedia. Kemudian sel superficial, selnya poligonal, intinya kecil, bulat, kecil, dan padat. Kelihatan lebih hitam dibanding sel intermedia. Inti daripada intermedia lebih cerah atau lebih tidak kelihatan hitam pekat dibanding kalau sel superficial. Ya. Sel superficial yang sitoplasmanya agak abu-abu kebiruan ini diberi nama sel superficial precornified yang belum mengalami kornifikasi, belum mengalami penandukan. Berikutnya dia akan menjadi lebih matur dengan membentuk penandukan, ya, zat tanduk. Maka disebut sel superficial cornified. Ya. Sedangkan yang paling kanan sendiri adalah selnya sudah lisis. Intinya sudah lisis. Anda perhatikan intinya sudah lisis. Inti yang tadinya kecil padat ini sudah lisis. Dia membentuk hanya kornifikasi saja, lapisan tanduk. Ya, perhatikan di sini tadi sel basal berubah menjadi sel parabasal, sel intermedia, kemudian menjadi sel superficial cornified, non cornified, ya, pre-cornified atau non cornified. Kemudian yang makin ke atas, makin ke permukaan, ini adalah sel superficial cornified dengan lapisan tanduk. Kemudian lapisan tanduk itu sendiri yang sebetulnya berasal dari sel superficial cornified, yang intinya sudah lisis. Kalau gambaran epitel normal daripada serviks ini satu saat mengalami peradangan, Anda akan melihat di sini bentuknya yang menjadi agak sedikit berbeda. Ukurannya mungkin Anda perhatikan yang dari paling bawah kanan ini sel basal dan parabasal ini bentuknya hampir sama. Ya. Kemudian di atasnya ada sel intermediate
yang melipat, ini juga ada melipat, semuanya melipat. Ya. Berbedanya apa dengan yang normal? Pada yang mengalami peradangan, inflamasi, maka sel intermedia ini ada yang mengalami kornifikasi. Sementara yang di depan tadi yang normal tidak ada kornifikasi, bahkan yang superficial pun ada yang pre-kornifikasi, belum mengalami kornifikasi. Tapi pada peradangan sel intermedianya saja sudah mengalami kornifikasi. Berarti sel superficialnya semuanya dengan kornifikasi. Ditambah lagi ada semacam halo di sekeliling inti, ya, halonya tipis di sekeliling inti. Ini tanda-tanda sel radang pada epitel serviks. Kalau dilihat secara mikroskopik, ya. Kemudian proses bisa berjalan, yang tadinya normal bisa kemudian menjadi berjalan ke arah abnormal atau pembentukan kanker. Nah, kalau terjadi proses pembentukan kanker, maka yang berubah terutama adalah intinya. Ya, Anda perhatikan, intinya berubah menjadi apa? Bentuk dumbbell, bentuk yang seperti bulatan-bulatan kanan kiri, di tengah kecil seperti dumbbell. Atau yang tadinya hanya satu, intinya menjadi dua, seperti ini. Ya, yang tadinya intinya relatif kecil menjadi besar dan lebih gelap, lebih kromatinya lebih kasar. Ya, jadi ini disebut sel gigantisme, selnya menjadi besar. Ini kalau lihat ada lekuannya, ini kan sel intermedia. Ya, sel intermedia yang menjadi besar, dengan intinya juga bertambah besar dibanding sel intermedia normal maupun sel intermedia yang mengalami peradangan. Kemudian proses selanjutnya sudah mengalami kornifikasi dengan inti yang ada yang menjadi tiga, ada yang tampak yang belum membelah, ya, ada yang berbentuk dumbbell. Ini semua adalah gambaran-gambaran pre-kanker daripada epitel serviks. Kemudian kalau epitel serviks tersebut berkembang menjadi sel ganas, maka bentuk menjadi tidak beraturan. Ya. Bentuk yang tadinya ada yang kecil bulat, kemudian poligonal, ini bentuk poligonal sudah nggak tampak lagi. Intinya yang tadinya kecil-kecil sekarang menjadi semuanya besar-besar, yang malah kelihatannya tidak hanya satu tapi lebih dari satu intinya. Dan intinya kelihatan lebih kromatinya lebih kuat, lebih banyak dan kasar. Ya. Jadi gambaran selnya menjadi tidak membedakan antara sel superficial dengan sel intermedia, agak mengalami kesulitan. Ini pada kelainan yang disebut kanker serviks. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat gambaran yang lebih detail lagi di sini adalah yang paling bawah, kembali sel basal, sel parabasal pada berbagai kondisi yang dijajarkan, mulai dari normal, kemudian peradangan, kemudian bentuk yang prakanker, ya, prakanker ini dikenal dengan istilah lain adalah displasia, ya, bentuk displasia. Kemudian bentuk yang kanker yang masih awal, kemudian kanker
yang bentuk kanker tapi belum masuk atau belum invasif, ya, belum masuk ke jaringan ikat. Oh, sebentar. Disebut di sini pre-invasive cancer. Jadi ini gambaran yang ketiga ini juga disebut pre-cancer, ya, pre-cancer. Maaf, dokter. Gimana? Slide-nya kita masih yang perubahan epithelial cervix, yang kuadran, dok. Kenapa? Yang di kita tampilannya masih yang kuadran. Oh, tadi. Kok bisa ya? Gimana ini? Apa height? Bentar. Gimana sekarang? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Perubahan? Belum, dok. Belum. Oh, ini kok tidak bisa muncul ini gambarnya. Gambarnya muncul yang ini kan slideshow. Kenapa? Oh, ikut di situ. Oh, ganggu. Ya kalau gini mungkin bisa, tapi kurang cocok. Bukan begitu. Gimana, Dek? Udah bisa keluar? Folder file, Mbak, yang keluar. Folder file. Iya, sebentar. Mungkin share screen-nya yang out screen aja, Mbak. Ya. Udah keluar, Dok? Belum? Sudah, Mbak. Tapi dibesarkan misalnya. Oke. Udah? Kelihatan? Kelihatan slide pertama, Mbak. Ini kelihatan? Ya, Ini kelihatan? Dok. Ya? Kelihatan, Dok. Ya, coba ini kelihatan. Ini gambaran sel sesuai dengan zona dan gradasinya. Belum, Dok. Ini masih slide pertama, Dok, di sini. Oh, Mbak Oran, ini slide-nya belum keluar semuanya, yang pertama tok.
Kalau ini juga saya yang udah berubah, Dek? Belum, Mbak. Belum. Ini belum. Sudah, Mbak. Udah, Mbak. Sudah, Mbak. Prosedur Udah. scraping. Ini prosedur scraping ya. Misalnya tak terbesar, kalau misalnya nggak bisa diperbesar, teman-teman mau ada nama jawabannya. Iya. Ya, ini. Iya. Coba saya. Ini kelihatan nggak? Gambaran sel sesuai dengan zona, Dok. Nah, Iya, iya. Ya, maksudnya tadi tak perbesar malah nggak kelihatan ya. ini kelihatan nggak diperbesar, Dek? Ini kelihatan lebih besar apa sama dengan tadi? Sama dengan yang tadi, Dok. Oh, berarti belum. Ya Kalau udah, nggak bisa tadi aja lah, Pak. Mau ya kecil sedikit ya, nggak apa-apa. Kita coba langsung. Jadi, Anda bisa perhatikan, ini sesuai dengan zona dan gradasinya masing-masing. Ya. Jadi ada pre-kanker, ada kanker invasif, pra-invasif, ada yang kanker. Kalau sudah dibilang kanker itu berarti sudah invasif. Jadi sel kanker, Anda perhatikan selnya besar, hiperkromatik, dan punyanya ada yang besar, ada yang kecil, namanya pleomorfik. Ini pleomorfik ini. Besar kecil bentuknya bermacam-macam. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang kayak buah apel misalnya, dan sebagainya. Sehingga namanya pleomorfik dan hiperkromatik. Kromatinya kasar, kelihatan di sini kromatin kasar. Ya, kelihatan kasar. Ini adalah gambaran sel ganas atau kanker. Di sini kelihatan ya? Terlihat, Dok. Ya, kita lanjut. Ini pada fase sekresi dan fase ini bukan kanker, ini pada fase-fase fisiologis, fase fali. Ya, Anda perhatikan sel superficial, ini sel intermediat, yang paling dalam adalah sel basal dan parabasal. Dalam keadaan normal, sel yang bisa diambil itu adalah sel yang superficial dan sel intermediat. Sel yang lebih dalam lagi, sel parabasal atau apalagi sel basal, ini baru bisa terambil kalau penderita sakit radang atau erosi. Nah, itu baru bisa sampai ke dalam. Kalau enggak, pengambilan pap smear yang biasa itu hanya sampai pada sel intermediat. Juga tampak juga sel superficial pasti. Kemudian kita lihat perbandingan sekarang untuk menambah wawasan. Kalau pada bayi gimana? Kalau pada bayi dilakukan smear, kurang gawean ya, bayi di smear. Tapi saya nggak tahu caranya gimana, karena bayi kan harusnya masih ada intak, nanti nggak ngerusak himen ini. Nah, ini saya nggak tahu, makanya bilang ini kurang gawean. Tetapi kalau dilihat dalam keadaan bayi di smear, itu yang kelihatan di sini ada sel. Yang nomor 1 ini sel intermediat. Selnya besar, agak melipat, ini Anda melihat lipatan. Kemudian intinya agak besar. Bukan kecil, tapi agak besar. Ya, ini agak besar. Nomor 2 ini juga intinya agak besar. Ya,
Ya, ini ada melipatan juga di sini, ada lipatan. Ini dua sel intermedia. Nomor tiga itu ini. Ini Anda tulis ya, nomor 3 ini adalah sel parabasal. Selnya bulat, intinya juga relatif bulat, ini ya nggak bulat-bulat banget sini. Ya, tapi agak besar ya. Ini sel parabasal. Nomor keempat mana? Nomor keempat yang bawah ini. Ini juga sel parabasal. Sel parabasal. Intinya besar, gak kebulat-bulatan. Sel parabasal. Nomor 5 ini adalah sel superficial. Sel superficial. Sel superficial. Seandainya ini berwarna, maka sitoplasmanya ini warnanya kebiru-biruan atau keabu-abuan. Maka dikatakan ini sel superficial precornified yang belum mengalami penandukan. Ya. Jadi nomor 1 saya ulang, nomor 1 ini sel intermedia, nomor 2 sel intermedia, nomor 3 ini sel parabasal, nomor 4 sel parabasal juga, nomor 5 ini adalah sel superficial precornified. Ya. Berikutnya nggak mau. Berikutnya adalah sel pada fase proliferasi. Jadi apa itu? Epitel dari uterus dan serviks itu dipengaruhi oleh fase-fase dari menstruasi. Fase sudah menstruasi adalah fase proliferasi. Pada waktu fase proliferasi itu, sel superficialnya tampak lebih banyak. Ya, fase proliferasi. Kemudian gambaran yang dilihat di sini, nomor 1 ini adalah sel superficial yang matur. Ya, sel superficial intinya kecil, bulat, pigmentik atau padat. Ya, selnya lebar, kesan poligonal. Nomor 2 ini juga nukleus tipikal dan pigmentik. Ini adalah termasuk sel superficial, sel pada proliferasi. Nomor 4 sama, sel superficial. Nomor 4 sel superficial precornified. Sebelum mengalami kornifikasi. Jadi warnanya masih abu-abu kebiru-biruan. Ya. Kemudian nomor 5 ini sel yang lebih prematur. Intinya besar. Ya. Kalau ini tadi superficial, berarti yang ini nomor 5 adalah sel intermedia. Artinya sel yang lebih prematur. Kemudian nomor 6 ini juga nukleus tampak lebih prematur. Nukleus lebih prematur. Kita lihat slide berikutnya. Sel pada postmenopause. Sel pada postmenopause Anda perhatikan hampir semua
berupa sel basal. Sel basal itu cirinya selnya bulat, intinya bulat, kecil. Selnya kecil. Intinya tampak menonjol, lebih besar daripada yang dibayangkan. Itu sel basal, ya. Sel bulat, inti bulat, besar, ya. Di situ tampak di antara sel-sel tersebut ada eritrosit, ada juga limfosit. Jadi ini eritrosit, yang merah-merah ini eritrosit kecil. Kemudian yang hitam ini adalah limfosit. Limfosit ini normal, ya. Hampir semua berupa sel basal yang kecil bulat, berinti besar, bersitoplasma biru. Nukleus cenderung berukuran sama. Pada yang ganas, seandainya sel ini berubah menjadi sel ganas, maka akan dilihat gambaran sel yang pleomorfik. Ukurannya ini secara oversih kelihatan ukurannya tidak jauh berbeda. Ukurannya sama. Tetapi kalau ukurannya menjadi berbeda-beda, bentuknya juga berbeda-beda, maka itu adalah tanda-tanda daripada sel ganas. Karena selnya sudah pleomorfik. Kemudian ini juga sel postmenopausal, sama aja. Oh, tadi juga postmenopausal, ini juga postmenopausal. Gambaran umum ini pada gambaran yang lebih besar, ya, pada pembesaran yang lebih kuat, ya. Kelihatan di sini selnya bulat, besar, hitam, inti sitoplasma daripada sel juga kelihatan. Gimana? Dengar nggak? Dengar nggak? Halo? Dengeran, Dok. Dengar, ya. Ya. Kalau ada yang pertanyaan silakan. Jadi ini selnya, ini adalah sel postmenopausal. Di gambar kamu mungkin ada tulisan premenopausal, enggak, semuanya postmenopausal itu, ya. Baik yang ini maupun yang gambaran sebelumnya tadi, ya. Jadi selnya cenderung bulat, intinya besar dan bulat, ya. Kemudian perbedaan sel tidak se-ekstrim pada keganasan. Ini kelihatannya selnya juga tidak sama besarnya, tidak sama besar. Tapi perbedaannya tidak terlalu ekstrim, ya. Dianggap ini perbedaannya hampir sama, besarnya hampir sama, walaupun tidak sama besar. Ketiga, inti tampak hiperkromatik, nukleoli jarang yang besar. Jadi intinya memang kehitaman, tetapi nukleolinya tidak tampak, ya. Atau kalau ada, kemungkinan jarang. Di antara sekian banyak sel ini, hampir saya nggak melihat ada, tidak melihat anak inti, nukleoli, ya. Kalau sel ganas biasanya ada nukleoli. Kemudian yang keempat, tidak ada kornifikasi. Tidak ada kornifikasi. Sel pada postmenopausal tidak ada penandukan, ya. Zat panduk tidak ditemukan. Karena ini adalah sel basal, bukan sel parabasal atau sel superficial. Kalau sel superficial mungkin akan ditemukan penandukan. Kemudian berikut. Nah, berikut ini adalah kira-kira ini sel basal atau intermedia atau superficial. Ini adalah sel superficial. Kenapa sel superficial? Selnya besar. Pada umumnya selnya besar,
gambaran mirip-mirip poligonal, mirip-mirip segi banyak, segi 6. Intinya kecil, pignotik. Ini gambaran khas untuk sel superficial. Intinya kecil. Ada yang sitoplasmanya merah, ada yang sitoplasmanya biru. Yang sitoplasmanya merah berarti sel superficial yang cornified. Dia lebih matur, lebih masak dibanding sel yang sitoplasmanya biru yang disebut sel superficial pre-cornified atau belum mengalami cornifikasi. Ya. Jadi kedua-duanya, yang merah maupun yang biru, ini adalah sel superficial. Kemudian berikutnya ini adalah sel yang uniform dari sel superficial baik cornified ataupun non cornified. Jadi di sini ada sel superficial, yang merah ini cornified, yang biru non cornified. Ya. Nah, secara umum tampak gambarannya hampir sama besarnya, ya. Bentuknya juga hampir sama, kurang lebih poligonal, Intinya kecil, padat, ya, atau disebut pignotik, hitam pekat. Kemudian di antara sel tersebut kita melihat banyak sel radang. Ini sel radang yang hitam-hitam ini, ya, yang kebiru-biruan ini semua adalah sel radang. Sel radang. Gambaran ini masih dianggap normal, ya. Kalau serviks ada sel radang dalam batas tertentu masih dianggap normal. Kemudian sel berikut adalah sel normal dengan cornifikasi. Ya, sel normal dengan cornifikasi itu yang sitoplasmanya merah ini. Perhatikan ini sitoplasma merah. Intinya kecil, padat, ya. Jadi ini adalah sel superficial. Sel normal dengan cornifikasi. Ini juga kecil. Yang ini juga sel kecil, ya. Sel basal atipik yang ditandai dengan vakul. Nah, kalau sel yang besar-besar kecil, sel yang bulat-bulat ini, ada vakul-vakulnya ini, ya, kadang-kadang dicurigai sebagai sel ganas. Ini adalah sel basal. Sel basal dengan vakul dicurigai sebagai sel ganas. Vakul tersebut terjadi karena degenerasi hidrofik. Ya. Ada vakul, ada rongga, karena ada cairan degenerasi hidrofik. Kemudian sel yang berikut, sel yang normal, ya. Sel yang normal, relatif bersih. Ada sel radangnya, tidak banyak. Sel radangnya tidak banyak. Tampak adanya pengenceran dari sitoplasma, tetapi masih dalam batas normal. Jadi sitoplasmanya tampak meleleh, sehingga sitoplasmanya menjadi kelihatan tipis. Bagian mengandung darah, ya, berwarna kemerahan. Kalau intinya anaplastik, maka terjadilah gambaran yang disebut pre-kanker. Tapi ini normal, ya, ini normal.
Berikutnya adalah radang pada serviks. Kalau radang pada serviks ditandai dengan sel radang. Sel radangnya, Anda lihat di sini sel radangnya yang banyak ya, mendominasi stroma daripada serviks. Tadinya gambarannya putih-putih banyak, sekarang sudah didominasi atau didahului oleh radang, ya, oleh sel radang. Maka disebut radang pada serviks atau servisitis. Berikutnya adalah gambaran sel inflamatory deviasi minimal dari normal. Kalau Anda perhatikan, ada sel yang belang-belang pada sitoplasmanya, ada juga sel yang pada sitoplasmanya mengandung inclusion bodies. Kalau Anda perhatikan, nomor 1, ini adalah sel parabasal. Selnya besar, inti bulat. Nomor 2, juga sel parabasal. Selnya besar, inti relatif bulat. Nomor 3, juga sel parabasal. Selnya besar, inti bulat. Nomor 4 adalah parabasal dengan sel parabasal yang ada gambaran ekornya. Nah, biasanya kalau ada gambaran ekor itu sering dicurigai sebagai ganasan, tapi ini enggak. Ini adalah deviasi minimal pada proses radang. Ya, pada proses radang, gambaran sel tampak ada perubahan untuk ekor. Nah. Nomor 5, gimana? Kelihatan? Dengar ya? Itu yang kelihatan. Yang inclusion bodies-nya yang mana ya, Dok? Nah, inclusion bodies-nya di sini. Nah, ini. Nah, ini ada inclusion bodies ya. Ada inclusion bodies. Jadi apa? Ada gambaran yang seperti halo ini, ya, inclusion bodies-nya. Yang kedua ini kelihatan belang-belang. Nah, di sitoplasmanya. Inclusion bodies-nya di sini nih. Kemudian kita lanjut. Sel endoservix yang normal. Jadi seperti tahu, kita tadi mengambil serviks dari batas antara endo dan ektoservix. Maka hasil pap smear yang kita lihat di dalam mikroskopik harus ditemukan sel endoservix. Kalau enggak, berarti proses pengambilannya kurang tepat. Mungkin terlalu ke bawah, kurang masuk ke dalam, sehingga endoservix tidak tambah. Jadi endoservix yang normal gambarnya seperti ini. Ya, Anda perhatikan ini selnya kan selnya kolumner, ya, selnya panjang, memanjang, inti di bawah, intinya di dasar. Ini dasarnya. Ini juga semua memanjang. Ini semua memanjang, ya. Ini memanjang, ini memanjang, ya. Ini juga memanjang. Ya. Jadi kemudian di atas ini itu ada kelihatan sel yang besar, intinya pecah, mitosis. Nah, ini mitosis. Ya. Jadi mitosis biasanya jarang dijumpai. Ini kalau ada dijumpai berarti satu keberuntungan, ya. Jadi ini semua ini adalah gambaran endometrium, sel endometrium yang jinak. Ya. Berikutnya, radang hiperplasi khas pada cervicitis kronik. Jadi tampak ada sel mengandung perinuklear halo.
Ada perinuklear halo. Ini perinuklear halo. Perinuklear halo, perinuklear halo. Ini ada halo juga di sekitar inti, ya, perinuklear. Kalau intinya ini radang, ya. Kalau radang ada halo tadi saya katakan. Tapi halonya tidak begitu banyak. Tapi kalau halonya kemudian melebar banyak, maka dicurigai sebagai prakanker. Sebagai prakanker, ya. Kemudian slide berikutnya adalah radang hiperplasi cenderung ganas. Anda perhatikan halonya ini, nomor 2 ini ada halo perinuklear yang halonya itu lebih besar dibanding kalau halo pada radang tadi. Ini halonya kelihatan halo. Ada halo perinuklear yang lebih luas, Ini gambaran khas untuk prakanker. Prakanker itu dalam bahasa lainnya sering disebut displasia. Jadi ada displasia di situ. Ya. Jadi ada hiperplasi cenderung ganas. Cenderung ganas itu nanti berkembang menjadi sel ganas. Maka banyak superficial dengan halo perinuklear, semua inti tampak sudah mulai hiperkromatik. Intinya tampak menjadi lebih hitam, ya, pekat. Khas inti berbentuk dumbbell. Ada inti yang berbentuk dumbbell. Nah, ini sudah mulai. Ini orang menyebutnya sebagai borderline malignan. Mau dibilang normal atau tidak ganas, ada bentuk dumbbell, halonya luas. Nah, kita sebut sebagai ganas, belum begitu besar intinya, nukleolisnya, pleomorfiknya juga belum begitu kuat, maka dinyatakan sebagai borderline malignant, ya. Sangat mencurigai atau dalam batas ya ke arah ganas. Dalam batas ke arah ganas. Biasanya di sekitarnya kita menemukan sel radang leukosit BMN. Ini sel radang leukosit BMN semuanya. Ya, ini leukosit BMN. Berikutnya, yang ke-13, banyak sel superficial asidofilik bersifat atipik dengan mengandung halo. Sel superficial asidofilik, ya, ini sel superficial asidofilik artinya apa? Sitoplasmanya berwarna kemerahan, ya, asidofilik, dan mengandung halo, halonya cukup lebar, hanya lebar sekali. Maka ini dikatakan sebagai prekanker atau displasia sedang. Displasia sedang ditandai dengan halo yang luas di sekitar inti. Intinya mungkin membentuk seperti gambaran dumbbell atau dua inti kecil yang berdempet begini, atau intinya satu tapi besar. Jadi ini adalah sel superficial asidofilik bersifat atipik dengan mengandung halo. Atipik itu artinya cenderung ke arah keganasan. Kemudian masih prekanker yang sudah mulai dekat dengan kanker yang sesungguhnya, maka disebut displasia keras. Kelihatan di sini sel superficial dan intermediate dengan inti anaplastik. Di sini adalah selnya, macam selnya superficial dan intermediate dengan gambaran inti yang anaplastik. Hiperkromatik, anaplastik artinya di sini hiperkromatik, ya.
hiperkromatik, kemudian kromatinya padat, banyak, kemudian bentuk selnya pleomorfik, ada yang besar, ada yang kecil, ya. Jadi sebagian bentuk dumbbell sel, inti yang dumbbell, bentuk dumbbell, ini juga, ya. Maka ini adalah disebut sebagai displasia keras. Sebentar lagi menjadi ganas. Maka biasanya kalau sudah ada displasia keras, dilakukan biopsi. Diambil saja jaringan yang diperkirakan tumbuh menjadi displasia keras, untuk supaya tidak tumbuh menjadi ganas. Mumpung belum sampai ganas. Ini sudah mendekati ganas. Kemudian sel prekanker, masih sel prekanker juga, sel cornified tetapi berinti anaplastik. Ini sel yang cornified mengandung zat tanduk dengan inti yang anaplastik. Intinya menjadi pleomorfik, ada yang besar dan yang kecil, bentuknya bermacam-macam, hiperkromatik. Nah, ini inti anaplastik namanya. Kemudian sudah menjadi ganas, tetapi masih in situ, belum menembus membrana basalis. Nah, selnya kira-kira gambarnya seperti ini. Ini adalah sel-sel dengan ini gambar inti sel nih. Selnya, dinding selnya tidak begitu kelihatan, sama-sama kayak begini, tapi di sini sama-sama. Ya, seolah-olah menyatu, tetapi sebetulnya masing-masing punya batasannya sendiri-sendiri. Yang jelas intinya menjadi besar, hiperkromatik. Ini disebut sebagai sel kanker muda atau sel in situ. Belum menembus membrana basalis. Kemudian sel ganas epidermoid. Nah, kalau sel ganas epidermoid, Anda akan melihat banyak sel dengan inti yang pleomorfik. Intinya pleomorfik, intinya bentuknya bermacam-macam, besar, kecil, kemudian hiperkromatik hingga warnanya menjadi gelap. Ya, ini semua menunjukkan gambaran pleomorfik. Ya, kalau orang bilang pleomorfik itu berarti kelompok sel kelihatan, karena bisa dinilai, oh selnya besar, kecil, kemudian bentuknya ada yang segitiga, ada yang melekuk, ada yang lonjong, ada yang bulat misalnya. Jadi di gambaran sel ini, sel semua adalah sel ganas pleomorfik. Nah, panah biru tebal, kelompok sel epidermoid yang pleomorfik. Ya. Ini juga. Kemudian panah tipis merah. Ini panah tipis merah. Panah merah yang tipis ini menunjukkan sel kornifikasi bergranul. Jadi sel kornifikasi itu sel apa? Sel yang matur ya, sel yang di permukaan. Di sini kemungkinan besar adalah sel superficial. Ya. Yang lainnya, yang ini juga sel kornifikasi, sementara yang kelihatan lebih gelap, agak kebiruan atau ungu ini adalah sel ganas. Sel ganas epidermoid. Kemudian sel kanker inti ganda. Di sini ada sel kanker inti ganda, intinya tidak hanya satu tetapi ada dua. Nah, dan ujungnya kelihatannya berdekatan atau kemungkinan nempel. Ini juga sel kanker inti ganda. Ya, intinya lebih dari satu. Ini juga kalau kalian perhatikan, intinya lebih dari satu. Ini satu sel, ini juga sel sendiri. Ya. Jadi panah yang besar, ini adalah sel besar berinti ganda, mengandung vakul. Vakulnya mana? Ini vakulnya. Nah, ini vakulnya.
panah sedang ini adalah sel bisare, sel yang besar dengan intinya yang anaplastik lah, intinya yang tidak normal, asalnya intinya besar, ada 2 di ujung atas dan ujung bawah, dan juga pada bagian yang di lengan seperti di lengan kirinya. Panah tipis yang kecil ini, panah tipis menunjukkan sel berinti ganda, sel ganas berinti ganda juga. Kemudian berikutnya adalah karsinoma epidermoid yang anaplastik. Jadi backgroundnya kita bisa melihat ini adalah sel normal, sel superficial, ya, sel ganas. Yang biru tipis adalah sel superficial yang kornifikasi. Sementara yang di sebelah kanan ini intinya agak besar, ini adalah sel intermedia. Yang kiri ini sel superficial kornifikasi. Ini sel intermedia yang cornified juga. Sel intermedia yang cornified. Kemudian yang panah biru besar ini adalah kelompok sel ganas atau sel anaplastik. Tampak intinya hiperkromatik. Ya. Bentuknya dan ukurannya agak berbeda-beda. Berikutnya adalah karsinoma sel basal. Ya. Ini sel basal yang tumbuh menjadi sel ganas. Maka selnya kelihatan lebih bulat-bulat. Selnya bulat, relatif kecil, ya. Inti bulat besar, hiperkromatik. Kelihatan lebih gelap. Ya. Di antaranya tampak juga sel datia, sel dengan inti banyak. Sel datia, sel dengan inti banyak. Ini adalah jenis karsinoma sel basal. Kalau gitu ini sel apa? Kalau melihat sitoplasmanya adalah ini sel dengan kornifikasi. Sel dengan kornifikasi itu bisa berasal dari sel superficial, bisa berasal dari sel intermediate. Ya. Bisa berasal dari superficial atau intermediate. Berikutnya adalah sel ganas stadium 3. Sudah diobservasi selama 3 tahun. Jadi pasien tidak punya anak dengan serviks, tampak normal. Tapi ternyata ini adalah sel ganas. 3 tahun kemudian tumbuh menjadi sel ganas. Sudah diobservasi selama 3 tahun. Jadi ini semua adalah sel ganas. Intinya hiperkromatik, besarnya ada besar kecil. Ya. Kemudian yang ke-15 ini adalah sel ganas berbentuk sel raksasa. Nah, selnya seperti buah anggur. Intinya berkelompok-kelompok. Ini sel yang besar. Nah, seperti buah anggur. Sementara di kanan kirinya kita temukan sel yang lebih kecil. Sel yang kecil ini adalah sel ganas juga. Sel ganas juga. Sel ganas ini juga sel ganas yang berbentuk raksasa. Kemudian
gambaran berikut adalah menunjukkan sel ganas dengan inti sel yang besar dan kecil hiperkromatik. Jadi ini pleomorfik kelihatan. Ada sel ganas, inti besar. Ada sel yang lebih kecil dengan inti relatif yang kecil. Ada selnya yang sedang dengan inti yang besar. Ada sel kecil dengan inti yang kecil. Ya, ini sudah tampak di sini adanya gambaran yang mirip dengan pleomorfik. Ya. Saya kira itu aja. Maka kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ada pertanyaan. Jadi Anda tadi sudah mencatat semua ya apa yang sudah saya sampaikan. Nanti kalau ada tugas atau ada ya tugas praktikum, saya akan ngambil sebagian daripada tidak semuanya, kebanyakan nanti. Sebagian daripada gambar-gambar tersebut di atas, tetapi tidak ada namanya, tidak ada, mungkin hanya ada garis-garisnya, panahnya, kemudian Anda yang memberi nama. Atau Anda mendiagnosis, ini diagnosisnya apa misalnya. Ya, jadi ini pengantar praktikum saya hari ini tentang pap smear. Jadi intinya Anda tahu kurang lebih pap smear yang normal kayak apa, pap smear dengan radang cervicitis kayak apa, pap smear dengan displasia kayak apa, dan pap smear dengan sel ganas berubah sel ganas kurang lebih kayak apa. Ada pertanyaan? Nggak ada? Halo? Jawab dong, ada apa enggak ada? Belum, Dok. Belum ada. Belum dong. Ya, kalau masih mau bertanya pada kesempatan lain juga boleh ya. Anda bisa WA atau bagaimana. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, Terima kasih. Nuhun. Terima kasih dong. Terima Ya. kasih, Dok. Ini dia. Deh. Langsung. Sip.